tidak memukul, namun aku sempat ditelanjangi sama majikan. Ceritanya bagaimana? Jangan dulu sujon ya. Kalian harus nonton dulu sampai habis supaya tidak gagal paham, karena budaya kami menonton. Aku menceritakan bahwa selama aku jadi TKW di Riyadh ini, terutama kosongan itu, aku pernah mendapatkan juga keburukan dari majikan, yaitu ketika majikan itu memperlakukan aku yang tidak baik. Teksnya saya ini, di dalam video saya ini ada berita faedah buat teman-teman untuk lebih berhati-hati, khususnya buat TKW. Nah, jadi teman-teman, aku ini orangnya memang sudah termasuk tegar dalam menjalani hidup ini, karena hidup di rantau ini, khususnya kaburan ini, tidak seenak lagi yang ada kalian kafilan. Kalau kaburan ini ya antara hidup antara mati, antara terzolimi dan juga akan menzolimi, antara terhina dan akan dihina, dan semuanya itu pasti akan kita hadapi. Nah, aku selama di sini teman-teman, aku tuh bekerja mengambil majikan dari kesana kemari, lalu aku bekerja, kemudian aku keluar lagi jika aku nggak beta. Nah, aku pernah lagi dapat majikan ini juga di Sipa. Jadi aku pernah ditelanjangi majikan. Masa? Ya, pertanyaannya masa sih? Aku yang memberikan pertanyaan, aku pula yang jawab. Karena teman-teman mungkin kan akan penasaran. Jika kalian penasaran, ceritanya gimana sih? Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Aku itu dikasih majikan dari TEP. Jadi aku sebut aja namanya, karena ini adalah nama samaran dia, maka aku sebut namanya. Jadi aku dikasih itu nama majikan itu adalah TEP. Nah, setelah TEP ini masukkan aku bekerja itu selama 1 bulan. 1 bulan itu tahu berapa hari lah 1 bulan itu. Majikannya itu memang baik. Majikannya itu rumahnya kecil sehingga aku tidurnya itu di majelis. Dan dia punya anak bujang itu 3. Salah satu anak bujangnya itu, anak bujang itu berarti kan anak pertama udah nikah perempuan, anak kedua udah nikah, dan anak janda itu yang anak pertama itu janda, dia itu ada di rumah. Sudah itu yang bujang itu 3. Yang bujang itu yang masih kecil itu, kalau kita itu masih SMP, dan ada lagi yang di bawah anak kedua ini adalah polisi. Jadi dia seorang polisi Jawazat. Cuman dia kalau bahasa kita itu masih training lah. Masih di bawah lah, istilahnya dia masih training gitu, tapi dia udah ke situlah jurusan itu adalah polisi Jawazat, karena saya pernah lihat juga dokumennya, pernah saya lihat ID-nya, karena saya mencuci baju mereka itu, lalu jadi saya tahu. Nah, yang satunya lagi itu kerja di luar Riyadh, jadi nggak di rumah. Jadi 2 lah bujang itu yang ada di 2. Jadi yang satu itu masih SMP, yang polisi inilah. Lalu jadi aku di sini aku mungkin teman-teman kalau pernah melihat aku tidak terlalu cantik. Namun kita lihat lagi, kalau majikan itu niatnya nakal, pasti tidak mikir cantik apa enggak. Memang itu akan kenyataannya begitu. Lalu ini sebenarnya tidak ada hubungannya perlakuan anak majikan yang bujang itu terhadap saya sehingga saya ditelanjang. Tidak ya, jangan gagal paham dulu. Jadi ceritanya begini, aku itu bekerja 1 bulan di situ, aku nggak betanya itu karena apa? Karena anak bujangnya itu yang polisi itu yang dia tidak pernah, memang dia tidak memperkosa saya, memang dia tidak macam-macam ke saya. Cuman kalau saya pikir jika saya lama di situ ataupun saya layan, mungkin akan terjadi hal buruk, menurut saya begitu.
Karena beberapa kali saya itu bekerja di rumah majikan, yang namanya majikan laki-laki itu ataupun anak laki-laki itu majikan itu tidak pernah itu menyentuh, maksudnya menyentuh begini, apalagi ngajak ngobrol panjang, itu tidak pernah. Tapi di rumah ini karena dia merasa dia polisi, aku pun menghormati dia. Jadi aku melihat dia itu aku sopan, karena walaupun dia memang kayak mana ya, dia juga sudah umur 25, jadi dia udah bujang kan. Kalau orang yang dia dapat jodoh itu udah pantas menikah. Dan aku yang nggak sukanya itu, jadi anak si anu ini, si janda ini keasikan tidur. Jadi dia si janda ini tidur. Jadi si bujang ini, anaknya yang bujang itu, yang polisi itu tidak tidur di rumah guys, tapi setiap zuhur dia pulang untuk makan, sekitar jam 1 itu dia pulang makan. Sementara itu zuhur itu ibunya mengajar, ibunya itu masih mengajar, dia guru, dan dia itu tidak di rumah. Ibunya itu pulangnya itu sekitar jam 3. Jadi si janda aja di situ. Dan adiknya yang kecil itu selalu pergi keluar di rumah temannya. Nah, setiap zuhur itu sekitar jam setengah 1 itu polisi itu, anaknya bujang itu datang makan. Aku nggak sukanya itu sama dia ya, kalau dia datang ke dapur itu mendadak, tidak bilang assalamualaikum, tidak ngomong aku lagi bekerja fokus kerjaan, aku sering dikagetkan. Itu yang nggak suka aku. Dan bukan, kalau soalnya kan ini aku baru pertama, kalau aku pernah cerita kepada orang yang masukin aku di situ, lalu dia ngomong ke aku, alah masa mana mungkin kita itu disukai anak majikan itu, kita kan babu. Memang kita berpikir seperti itu, tapi aku itu berpikir begini, beberapa pembantu diperkosa oleh majikan, anak majikan segala macam, itu bukan pembantu yang cantik loh. Kita harus berpikir aja, dimana orang kalau laki-laki kalau sudah nakal, kepengen buang air, itu tidak melihat dia cantik apa enggak, namanya laki-laki nakal. Jangankan anak majikan, kita lihat aja sopir-sopir juga kan beberapa melakukan pelecehan terhadap TKW, ataupun bukan sopir aja. Kita lihat berita-berita gimana ada yang memperkosa anak kandung dia sendiri. Karena apa? Karena tidak tahannya menahan nafsu atau godaan setan itu. Nah, jadi kalau masalah kita lihat itu cantik apa enggaknya, itu tidak ada tidak menjadi jaminan kejelekan wajah itu. Intinya di mana ada kesempatan, di situ adalah waktu yang tepat. Jadi kejahatan itu karena bukan ada niat pelakunya, tapi adanya waktu dan tempat, adanya kesempatan. Aku berpikirnya begitu. Aku ceritai sama teman karena ucapan dia keluar begitu, masa sih kamu, kita kan babu, tidak akan mungkin majikan gini-gini sama apalagi anak bujangnya. Memang anak bujangnya itu cakep banget. Lalu aku mengatakan, aku sudah tutup berita ini guys, jadi aku simpan sendiri, aku telan sendiri, cukup aku. Memang aku ini memang di situ tidak terjadi apa-apa, belum sempat diapa-apain. Tapi kalau aku berpikir jika aku bertahan lama di situ, mungkin lama di situ sekitar 2 bulan atau 1 bulan, pasti terjadi apa-apa. Saya berpikirnya begitu. Maka dari situ saya itu mengambil keputusan, kalau begini terus, aku melihat dari pertama satu minggu aku di situ, itu datang anaknya itu sudah mulai gitu sama aku. Dia datang itu ke dapur, tidak pernah salam. Dia selalu mendadak itu aku lagi nyuci piring dengan nunduk, dia datang tiba-tiba gini tangan dia ke aku. Kadang-kadang itu gini ke tangannya, seakan aku ini teman dia. Dia tidak memukul, dia tidak megang-megang, cuman aku nggak suka itu ketika dia kayak gini ke tangan kita. Kalau sakit gitu, dia bilang udah masak makan. Terus kadang sudah makan, sudah masak makan. Kadang-kadang minta makan. Dia berani ini senggol ini, aku nggak suka. Apalagi
diletakin tangannya kayak seperti dia memang giniin kayak temannya kita. Memangnya dia siapa? Dia tidak macam-macam, cuman aku nggak suka gitu. Kan nggak pernah anak majikan ataupun apalagi majikan laki-laki, jangankan majikan laki-laki, majikan perempuan mana berani itu juga sentuh ini, pegang ini, walaupun saya ada baju. Tapi kan nggak mau, aku nggak suka gitu. Itu yang menjadi aku tuh nggak beta, makanya aku tuh undur diri. Kalau satu kali aku lihat satu kali, it's okay, saya maaf Kak, saya pikir itu mungkin ini karena dia karena dia baik. Kepikiran aku itu kan memang dia kayak baik gitu loh. Lalu ketiga kalinya aku ingatin, kamu kalau datang ke dapur guli salam. Saya bilang kamu harus salam, emang inti muslim. Saya nggak tahu kalau dia polisi apa, karena dia juga berani untuk ngajak saya ngobrol. Dia bilang saya Indonesia marah, sangat baik gitu, Filipina baik, orang Ethiopia tidak baik, kerjanya jorok, macam-macam diceritain ke aku. Apa sih, aku nggak nanya, aku cuma diam aja gini. Aku berdiri di dapur, dianya agak jauh. Dia cerita, dia bilang kamu kerjanya bagus segala macam. Aku udah nggak mau aku dengar, tapi kan gimana lagi, dia ngajak ngomong, terus aku berdiri agak jauh gitu. Selepas itu dia pergi. Itu yang kedua tuh. Lalu aku pernah lagi, itu yang saya marah sama sekali, ketika saya lagi bersihkan kamar mandi. Memang kamar mandinya itu kan cuma 2. Aku lagi bersihkan kamar mandi, lalu dia itu mendadak masuk ke kamar mandi tanpa mengatakan, kadang misalkan dia ngomong saya pembantu, ayo keluar dulu. Nah, saya kan dipanggil di situ tuh Mariam, ayo keluar dulu, aku mau ke kamar mandi. Dia tanpa dia ngomong, dia mendadak keluar, masuk aja, ngolong masuk begitu. Terus aku bilang, yang ngapain kamu masuk ke sini? Nah, itu 2 kali kejadian seperti itu. Aku ini cerita sama Mas Uli itu, tapi Mas Uli itu dia bilang, kamunya aja pikiran, namanya juga Mas Uli itu sudah, kan dia kalau Mas Uli yang kerjanya juga tidak baik, dia menurut dia itu biasa, tapi akan aku nggak biasa seperti itu. Aku langsung tegur sama dia itu, kamu kalau masuk bilang assalamualaikum. Saya sering ngomong, inti muslim wala mafi muslim, inti mafi muh, saya bilang gitu. Les inti mafi guli assalamualaikum, saya bilang. Dia cuma jawab, sudah saya kebelet gitu, saya kebelet. Ya bilanglah assalamualaikum, atau ngomong saya mau masuk, jadi saya keluar. Semua orang seperti itu, saya ngomong begitu. Semua orang saya kerja mafi sida inti saules sawi sida mama sohana, saya bilang gitu. Kulu anak suhul bet mafi minta. Saya bilang gitu sama dia, sampai saya itu muka saya muka sampai saya masang muka yang judes gitu ke dia. Dia cuma ketawa, nggak apa, saya cuma ke kamar mandi, saya kebelet. Lalu padahal masih ada sabun loh. Padahal ada kamar mandi di majelis, di situ aku udah aku serba salah. Kalau ngomong sama ibunya nanti akan lebih parah, pikiran aku seperti itu. Ini kan lalu aku berpikir, kamu kan bukan kafil aku boleh keluar. Pikiran aku seperti itu. Nanti setelah 1 bulan, karena aku pertahankan, karena uangku sudah nggak ada guys. Jadi aku itu orangnya kalau sudah nggak ada uang, memang aku harus beta di rumah majikan, karena hanya beta di rumah majikan itu bisa pegang uang. Aku nggak ada uang lagi. Allah, kalau aku keluar itu ongkos berapa? Pikiranku begitu, biarlah aku selesain 1 bulan. Lepas itu 2 kali dia seperti itu di kamar mandi. Dan lambat hari itu, dengan seiring jalannya hari itu, yang lebih parah yang menurut saya itu ketika saya itu malam itu loh, aku kan tidurnya di majelis, dan majelis itu memang pintunya tidak bisa ditutup, udah rusak pintunya itu kan udah lama juga, jadi pintu itu udah nggak bisa tutup. Aku tuh tidur di mana lagi kalau bukan di situ. Dia itu datang, jadi aku tidur itu kan pakai tutup lampu.
dia datang ke malam itu di situ nyari ibunya, kan ibunya itu nggak ada, ibunya kan pergi. Jadi dia datang jam 11 jam 1 malam. Dia tidak ngetuk pintu. Syukur aja itu aku masih pura-pura tidur loh. Aku kan lagi buat HP, lagi buka-buka HP, lalu aku dengar suara, aku matiin HP itu, tapi aku pura-pura tidur. Syukur aja aku itu masih pura-pura tidur. Lalu aku masih kan karena dia datang, aku dengar dia datang, lalu aku pura-pura tidur, aku matiin HP. Dia datang, dia buka pintu itu, dia pun masih senggol aku diginikan. Aku kan tidur begini, dia tuh di salah itu di lantainya itu, aku tidur begini. Jadi dia itu tepuk-tepuk saya. Mariam, 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 gumi, gitu kata dia. Un mama. Aku sudah merasa enggak enak itu, sudah merasa terganggu. Saya benar-benar, saya bilang, kenapa kamu masuk ke sini? Kamu nggak tahu itu aku lagi tidur. Dia cuma bilang, kamu jangan takut, aku seperti menganggap kamu kakak aku, adekku, saudaraku. Dia jawab kayak gitu. Kamu polisi tapi nggak tahu adab, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ke saya menganggap kamu itu seperti adik aku, seperti kakakku. Inti semsem ukhtiana, zai ukhtiana, la takhaf, gitu kata dia. Saya sudah itu dia pergi, kholas Mariam, maaf ya binti, kata dia, kan jangan takut. Saya cuma bilang, mana mama? Saya bilang, mama maaf Fiji, saya bilang. Kenapa enggak tanya kakak dia, si janda itu ngolor dia. Janda itu ngolor terus itu si janda. Kenapa enggak tanya kakak kamu? Saya bilang, kenapa tanya saya? Katanya, jangan takut Mariam, saya tidak macam-macam. Begitu katanya sih, ketika waktu itu kan udah parah itu menurut aku, karena dia berani masuk lampu mati. Iya, kalau dia hidupin lampu. Kalau dia hidupin lampu, kemudian dia manggil aku, itu masih normal. Tetapi ini dia mendadak, dia selalu itu, kalau enggak ngomong dia dulu, dia ketuk dulu ini, baru dia ngomong, Mariam mana ibu, Mariam mana makan, tidak ngomong itu. Mariam ada makan enggak? Enggak, digini dulu sama kita, baru dia bilang, Akid, apa salahnya dia ngomong enggak mesti ini. Dan kalau di dapur itu aku lagi fokus kerja, seperti setan dia, tidak tahu, tiba-tiba aja dia datang, saya langsung bilang, kamu setan ya, kamu enggak bisa assalamualaikum, walaupun saya bilang baca assalamualaikum, enggak, kan dia mendadak seperti itu aja. Aku itu melihat dia itu kayak mana ya, memang sih aku menilai itu dia mungkin baik karena dia terlalu baik, tapi aku melihat itu kalau aku lama di situ pasti terjadi apa-apa, atau dia mungkin memang nggak ada otaknya gitu. Masa dia nggak bisa, oh ini pembantu ada di kamar mandi, tunggu dulu, atau ngomong keluar dulu. Masa dia itu berani ini loh. Ini sering sekali dia, kalau ke dapur itu aku lagi ini, dia datang diam, karena saya kan nggak tahu kalau dia itu datang apa enggaknya, aku lagi fokus memasak di situ, fokus bersih-bersih kamar itu, dia mendadak datang dengan pelan-pelan, langsung itu, karena aku sudah 3 minggu di situ di rumahnya, jadi aku udah tandahin, jadi hampir 2 minggu aku di situ, aku sudah tandain dia kalau dia datang ke dapur itu, aku lagi di dapur, dia datang kayak setan, diam-diam itu, pelan-pelan dia jalan, nggak bunyi sepatunya, padahal dia punya sepatu loh, nggak bunyi sepatunya, tapi aroma parfumnya itu saya sudah tahu. Sakingnya saya itu untuk ini harus tahu saya. Jadi saya hidupkan AC itu, ketika dia masuk masih dia di luar, bau parfum berarti dia sudah ada. Itu penanda saya kalau dia sudah ada. Itu saya tandain itu sudah bisa hafal itu sudah sekitar 3 minggu di situ. Nah, karena dia sudah kayak gitu, akunya kalau dia pakai masuk bau parfum aku lagi, masa bau parfumnya, berarti dia ada itu. Langsung aku lihat ke belakang, sudah berdiri di depan pintu. Saya bilang setan ini. Aku orangnya kan nggak terlalu ini guys. Jadi aku orang ini agak judes. Kalau aku orangnya itu lebih judes, lebih
lebih judes, lebih kayak mana ya, aku orangnya bukan melayan gitu, aku juga orangnya bukan ketawa sama sama majikan laki-laki, apalagi sama anak itu nggak suka gitu, nggak pernah saya itu bercanda, nggak kayak orang kan bercandain gini ngajak ngomong, aku nggak seperti itu. Dia ngajak ngomong aja aku sudah, kadang aku nggak dengar, saya diam aja, saya kerja aja. Kadang kalau dia datang itu saya tutup pintu dulang itu biar dia itu nggak masuk gitu loh. Nah di situ karena alasan itulah aku keluar guys. Lalu singkat cerita, ini adalah aku keluar itu sekitar sudah 1 bulan. Akhir bulan itu aku minta gaji. Aku bilang sama si janda itu, madam aku tuh mau minta gaji. Lalu dia bilang, kamu keluar atau mau jajah? Saya pun dengan, karena saya sudah nggak mau, tak, saya nggak tahan lagi. Lalu saya bilang saya mau keluar aja, saya nggak mau kembali lagi, saya bilang. Oke, kata majikan itu. Oke, jadi baik-baik, fine-fine aja aku dengan majikan itu, yang ibunya dengan, karena cerita anaknya yang dia sering kagetin aku, sering ngomong sama aku, masuk kamar mandi atau masuk ke kamar aku lagi tidur, itu aku nggak pernah cerita. Jadi aku sembunyiin aja, aku diam aja, daripada masalahnya lebih besar, lebih baik aku tuh, oh, apa namanya itu, diam-diam aja, nanti 1 bulan udah keluar, pikiran aku begitu. Jadi udah 1 bulan itu aku ngomong sama dia, aku mau keluar madam. Ya udah, jadi aku ini guys, baju aku sampai sekarang juga, bajuku itu tinggal hanya di recehan plastik kayak gembel aku sampai sekarang juga. Aku nggak pernah bawa koper ke sana kemari, nggak pernah. Bajuku itu cuma tas kecil, dan juga bajuku itu dalam plastik, kadang 3 helaihannya uniform kerja, terus celana dalam dan juga peralatan sampo gitu. Aku juga nggak ada make up yang tebal-tebal, aku orangnya hidupnya simple banget guys. Aku di Riyadh ini seperti gembel guys, jadi aku bukan, kok bisa sih, jadi aku itu orangnya bukan, kok masa sih, jadi aku itu orangnya benar-benar simple, tidak, bukan orang yang gimana ya, kok bisa. Jadi begitu guys. Lalu aku minta sama kepada majikan, aku mau keluar. Nah setelah itu majikan bilang, oke okay, kamu keluar nggak jadi masalah. Tapi setelah aku setelah aku itu keluar dari situ, lalu majikan, si janda dan kakaknya perempuan, anak bujang itu nggak ada di situ, nggak ada, dia pergi. Terus ibunya, lalu aku diperiksa itu kurang ajar juga itu, tapi nggak ada, aku di situ tuh fine fine aja, baik baik aja, nggak ada masalah, nggak ada, seperti yang saya bilang sama anak bujangnya itu aja, dia juga anak bujangnya itu sebenarnya nggak maki aku, nggak mukul aku, justru dia itu katanya aku begini sama kamu karena aku menganggap kamu kakak aku baik sama kamu, kamu baik sama mama, kamu baik kerja, jadi aku ramah sama kamu. Alasan dia ngomong begitu, cuman aku nggak suka, aku pembantu kamu, nggak boleh begitu, kamu mau makan, ngomong baik-baik aja, tidak tidak harus kamu sentuh sebelah sini banget, sering dia tepuk itu. Nah itu yang aku nggak mau, tapi alasan dia, aku perlakuan kamu seperti kakak aku, seperti ukti aku, kata dia, kamu baik sama mama karena aku sering ngurut ibunya, kamu baik sama mama maka aku baik sama kamu. Aku cuma bilang, kalau kamu baik kasih aja uang sama aku, uang ke aku, kasih aja aku, beli aja aku makanan, itu baru kamu baik. Nggak usah kamu satu persatu itu bajuku guys, satu persatu disuruh buka, celana dalam, sampai aku telanjang bulan, tidak ada baju sama sekali. Sudah itu aku bilang, madam apa kok sampai segini kamu cek aku, cuman aku sudah kayak mana ya, aku pikir kok begini madam, kok kenapa kamu sampai segitu, orang-orang nggak pernah gini sama aku bilang. Nggak apa,
saya hanya cek aja, saya lihat aja, ya udah. Karena saya merasa nggak bersalah, saya nggak ada ngambil barang-barang dia, lalu ya udah dicek, dibuka semuanya barang-barang aku itu nggak ada sama sekali, nggak cuma BH di dalam dengan celana dalam pun itu pun dibuka semuanya sampai ini rambut aku diketak-ketuk itu. Ya Allah, parah sekali itu. Padahal aku selama 1 bulan itu fine-fine, tidak ada masalah. Aku ngurut, padahal aku itu capek ngurut ibunya itu, setiap hari aku ngurut ibunya itu. Coba bayangkan itu. Sakingnya itu, cuman aku mau keluar itu karena nggak suka sama anak bujangnya itu. Tapi kok ketika aku pulang itu, keluar itu, kok sampai segitu banget, dicek aku sampai ditelanjangi aku sama kakaknya itu, si janda itu, perempuan itu ya. Jangan salah paham bahwa yang mentelanjangi aku itu bukan anaknya laki-laki, namun ini anaknya perempuan, kakaknya gitu. Dan itu dia nggak tahu kenapa sampai kok kayak gitu dia cek aku, sampai aku telanjang, sampai aku itu nggak punya baju sama sekali, di telanjang begitu. Kemudian anehnya lagi, kakaknya itu duduk di depan pegang HP. Lalu aku curiga. Lalu aku ngomong, kenapa kak majikan kamu begitu sama aku, majikan madam, kamu ada HP, kamu ngambil videoku, aku ngomongkan. Terus kata si janda itu kuru sakit, makanya dia itu sakit, hatinya jelek. Lalu yang dia jauh ke adik kakaknya itu diam aja. Aku diantarkan sama suami kakaknya. Aku diantarkan, kemudian karena taksi, jadi rumahnya itu agak jauh dari jalan besar. Diantarkan, kemudian dia di stop taksi. Padahal ini panas guys, panas banget itu. Panasnya itu ketika aku ditelanjangi itu, disuruh telanjang itu. Aku sebenarnya itu, kalau saja dia itu orang Indonesia, kalau aku di Indonesia, aku udah ngomong, kenapa kamu sampai telanjang, apa yang kau ambil di rumah kamu, celana dalam kamu juga si 5 real, emas kamu aja nggak pernah saya lihat, rumah kamu aja berantakan kayak gini, periuk aja sudah kayak gini. Pokoknya saya hina itu habis-habisan, karena dia itu orangnya tidak, celana dalamnya si janda itu si 5 real guys, sama dengan celana dalam aku. Aku lebih bagus daripada dia, sedangkan dia itu biarnya itu, ya Allah, sangat, celana dalam dia udah lepis, dia itu kendor-kendor. Kalau aku bisa di Indonesia, kalau aku bisa beli mungkin nggak sekendor itu. Kalau aku udah bergaya di Indonesia, aku nggak akan aku pakai celana itu. Celana lepis dia kendor-kendor, pudar-pudar. Apa yang aku ambil selama di situ, nggak pernah kulihat emas dia, apalagi uang. Apa yang saya ambil, dapurnya aja nggak ada apa-apa, kadang makan kadang enggak. Itu bayangkan itu apa yang saya ambil, kok sampai saya dicek, apa yang saya sembunyikan di sini. Mau saya keluarkan kata-kata itu, cuman apalah dayaku, ya Allah, biarlah dia perlakukan aku seperti itu. Lalu aku diantar ke taksi, aku udah dapat gaji, aku pakai baju, lalu aku diantar ke taksi. Sudah naik taksi, aku itu menuju mall. Aku udah di mall, aku langsung ke kamar mandi. Di kamar mandi aku mulai SMS maki-maki. Aku orangnya begitu guys, jadi aku tuh di depan itu belum. Jadi ini tips buat kalian, ketika majikan ada buat jasa sama kalian ikutin aja arah mereka, sampai titik mana mereka perlakukan kalian. Tapi kalian diam itu bukan kalian kosong pemikiran, harus jalan otak kalian untuk gimana caranya itu mengikuti mereka, mengatasinya. Dan jangan lupa berdoa.